Kita ketemu lagi dan kali ini masih seputar permasalahan hukum. Dan untuk tema yang kali ini saya akan berbicara mengenai permasalahan yang umum di masyarakat tentang pinjaman online. Ngomongin pinjaman online, banyak sekali dinamika yang muncul di masyarakat. Yang salah satunya akan muncul dinamika ketika kita berbicara pinjaman ini macet. Dan ketika pinjaman ini macet, tentunya proses penagihan akan mulai berjalan. Di video saya yang sebelumnya, saya menjelaskan tentang bagaimana menghadapi penagihan. Dan di video saya yang sebelumnya juga, saya juga menjelaskan tentang bagaimana kategori pinjaman ini, apakah masuk ke ranah keperdataan atau ke pidana. Berbicara pinjaman online, banyak sekali perusahaan yang bergerak di segmen pinjam-meminjam online ini. Jadi ketika berbicara pinjaman online, acuannya ada di OJK. Teman-teman bisa cari list perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar resmi di OJK. Jadi ketika berbicara perusahaan yang terdaftar resmi di OJK, di sini akan lebih aman untuk kita sebagai debitur. Aman di sini yang saya maksudkan, tentunya perusahaan yang terdaftar di OJK akan mengacu sama aturan-aturan yang ada di OJK. Bicara aturan-aturan yang ada di OJK, di sini diatur mengenai proses penagihan, etika menagih, dan lain sebagainya. Untuk akses website perusahaan yang terdaftar di OJK, teman-teman bisa langsung cek di website resmi OJK. OJK sendiri memiliki peraturan yang mengatur tentang fintech atau pinjaman online. Ada di peraturan OJK nomor 77/POJK 01 tahun 2016. Di sini mengatur tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi ketika berbicara online, berarti semua prosesnya dilakukan secara online. Ngomongin masalah pinjaman online, ketika kita mengalami gagal bayar, tentunya kita akan mengalami proses yang namanya ditagih. Ditagih sendiri ini tentunya akan memunculkan dinamika tersendiri dalam kehidupan pribadi kita. Kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan tekanan. Ngomongin penagihan, OJK sendiri sudah spesifik mengeluarkan edaran tentang penagihan. Di dalam peraturan OJK nomor 4 tahun 2014 tentang cara penagihan, di sini diatur mengenai etika-etika bagaimana seorang debt collector menagih seorang debitur yang gagal bayar. Muncul permasalahan pada umumnya yang dilakukan para debt collector pada umumnya. Oknum saya istilahkan. Di sini dalam proses penagihannya ada pengancaman, dan ketika berbicara pinjaman online, di sini proses penagihannya akan berpotensi terjadi penyebaran data yang kita miliki. Berbicara penyebaran data, pada prosesnya secara teknis ketika kita mengapprove, menyetujui aturan-aturan yang ada ketika kita masuk dalam aplikasi pinjaman online, di situ secara tidak langsung sebagian dari data kita atau secara keseluruhan akan tercopy oleh sistem mereka. Dan ketika sudah ada di database mereka dan kita gagal bayar, potensi data kita disebarluaskan tanpa seizin kita itu berpotensi terjadi. Terkait masalah pengancaman, saya sudah merumuskan, berbicara pengancaman, kita bisa menyikapi dengan melaporkan yang bersangkutan dengan pasal 368 KUHP dan pasal 29 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Itu ketika kita merasa diancam. Dan ketika data pribadi kita disebarkan tanpa seizin kita oleh pelaksana pinjaman online, kita bisa mengupayakan proses pidana juga dengan pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang. Tentunya ketika kita berbicara proses pidana, kita harus memiliki alat bukti yang cukup. Dan di dalam proses ini kita butuh yang namanya kecerdikan, bagaimana kita mendapatkan alat bukti dari proses penagihan dan pengancaman tersebut. Oke, dari ulasan tersebut tadi, saya ingin sedikit menyimpulkan. Terkait mengenai pinjaman online, ini adalah proses perdata. Tidak ada unsur pidananya selama data yang kita suguhkan pada proses survei di awal valid. Terkait mengenai keperdataan dan mengenai pinjaman online, prinsipnya kita akan terus mengupayakan, kita harus terus mengupayakan untuk membayar. Tapi ketika kita mengalami gagal bayar dan tentunya hal tersebut tidak kita inginkan, realistis saja. Jadi putuskan
Ketika tidak sanggup membayar, sampaikan bahwa kita tidak sanggup membayar. Dan kalau seandainya saya ada di posisi tersebut, saya pasti akan menyampaikan saya tidak akan bayar. Karena usaha yang sudah saya lakukan sudah maksimal. Dan ketika terjadi proses pengancaman, proses penyebaran data, selama kita cerdik dalam proses tersebut dan kita mendapatkan alat bukti yang cukup, kita tempuh upaya hukum pidana. Undang-undangnya, pasal-pasalnya sudah saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman yang mengalami permasalahan pinjaman online, tetap berpikir jernih, tidak usah panik, hadapi dengan berani, dan tentunya kita terus mengupayakan memaksimalkan finansial kita sampai dengan prosesnya kita membayar. Oke, itu tadi ulasan seputar permasalahan pinjaman online. Kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya, masih seputar permasalahan hukum. Tetap semangat, optimis, tetap bekerja, dan salam semangat.